Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10. Jumpa lagi dengan Bu Sari ya di pelajaran sosiologi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali walaupun belajar di rumah saja ya, pembelajaran jarak jauh, tetapi semoga tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap belajar sungguh-sungguh ya. Nah, kita memang masih harus beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan kita memang harus menyesuaikan diri. Gak masalah, apapun itu memang harus kita lalui dengan semangat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang Bu Sari dulu pernah memperkenalkan diri bahwa Bu Sari di sini mengajar mengampu mapel sosiologi. Apa itu sosiologi? Gunanya apa kita belajar tentang sosiologi? Apa saja sih yang ada di sosiologi? Itu nanti akan kita pelajari di kelas 10 ini dengan beragam materi. Ya, tapi Bu Sari yakin kalian sudah pernah mempelajari tentang sosiologi, walaupun mungkin judulnya bukan sosiologi ya. Judulnya kalau di SMP itu mapelnya IPS terpadu yang di dalamnya ada ekonomi, sejarah, geografi dan sosiologi tergabung jadi satu gitu ya. Nah, sosiologi sendiri di kelas 9 mungkin kalian masih ingat ya, di IPS terpadu itu kalian belajar tentang norma sosial, interaksi sosial, perilaku menyimpang. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di SMA ini. Cuma nanti akan lebih mendetail lagi. Nah, sosiologi di semester yang pertama ini kompetensi dasarnya ya, yang pertama Bu Sari akan kenalkan dulu. Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosiologi bagi masyarakat dan siswa mampu mengidentifikasi gejala sosial di masyarakat. Materi pokok di KD yang pertama ini ya, yaitu sejarah sosiologi, ya, materi pokoknya fungsi sosiologi bagi kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya submaterinya ada sejarah sosiologi, pengertian dan hakikat sosiologi, objek kajian sosiologi, ciri-ciri atau karakteristik sosiologi, metode-metode sosiologi, dan peran dan kegunaan sosiologi. Ya, sebagai awal kita bahas dulu sosiologi itu dalam perkembangannya bagaimana. Ya, atau dalam submateri sejarah sosiologi. Nah, pertanyaan pertama ya, dalam sejarah sosiologi, perkembangan sosiologi ya, kapan sih sosiologi itu lahir? Nah, di situ ada ilustrasi lucu, ayam bertelur kemudian menetas jadi anak ayam ya. Sosiologi tidak sesederhana ilustrasi itu ya. Artinya kelahiran sosiologi itu ada tahap-tahap perkembangannya sampai akhirnya menjadi ilmu yang sekarang ini. Nah, kapan sosiologi itu lahir? Sebetulnya sosiologi itu mulai diperbincangkan itu sejak manusia bertanya tentang masyarakat. Masyarakat itu apa sih? Terutama tentang perubahan-perubahannya. Nih, kita lihat pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini satu contoh perubahan yang ada di masyarakat. Sejak zaman dulu banyak juga terjadi perubahan-perubahan. Nah, ketika masyarakat pertama kali menanyakan tentang kenapa sih kok banyak perubahan? Apa sih masyarakat itu? Nah, berarti saat itu sebetulnya
sosiologi mulai diperbincangkan dan sebetulnya sudah mulai muncul akar dari ilmu sosiologi. Karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu pasti berdampak. Maka di sini perlu adanya kajian yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang masyarakat dan perubahan-perubahannya. Kita lihat perubahan-perubahan apa saja yang ada di masyarakat sehingga kita menjadi tahu sebetulnya sosiologi memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya, kita lihat ada satu gambar suku yang masih sangat tradisional. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang tahu gambar suku Baduy ini ya, 3 orang dengan ciri khas yang sangat jelas sekali bahwa ini adalah ciri dari suku Baduy. Dari pakaiannya selalu berwarna, kalau tidak hitam, putih atau abu-abu, hanya warna ini saja ya, selalu memakai ikat kepala dan tidak pernah beralas kaki, dan satu lagi ya, membawa kayak semacam tas tapi terbuat dari kain yang dibawa di punggungnya itu. Itu ciri masyarakat tradisional Baduy. Nah, kita lihat gambar yang di sebelahnya adalah masyarakat yang sudah lebih modern ya. Masyarakat yang sudah lebih modern. 3 gadis dengan ras yang berbeda, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras Mongoloid, tetapi memiliki style yang sama ya, style ciri masyarakat modern. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dari masyarakat tradisional sampai ke masyarakat modern ya. Walaupun suku Baduy ini juga sampai saat ini masih ada dan sifatnya masih tradisional, tapi di belahan dunia lain perubahan terus terjadi. Kehidupan masyarakat berubah dari tradisional ke masyarakat modern. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Bentuk rumah, alat transportasi juga terus mengalami perubahan-perubahan di masyarakat yang juga diikuti oleh gaya hidup di masyarakat yang terus berubah. Nah, ini juga bentuk perubahan, artinya dalam masyarakat ketika terjadi perubahan tidak hanya yang positif saja, tetapi ada juga hal-hal yang bersifat negatif atau perubahan-perubahan itu berdampak ya. Semua perubahan yang terjadi di masyarakat itu pasti membawa dampak, baik itu positif maupun negatif. Nah, salah satunya yang negatif berupa konflik, disintegrasi, disorganisasi dalam masyarakat. Nah, itu tadi contoh-contoh perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Jadi perlu adanya kajian dalam sosiologi untuk menjawab ini ya, untuk menjawab segala perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Tujuannya untuk apa? Agar dapat mengantisipasi ya, mengantisipasi dampak perubahan di masyarakat. Walaupun itu dampak positif, contoh teknologi dampaknya positif ya, membantu membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, tetapi ada dampak negatifnya juga ternyata. Nah, itu bagaimana menyikapinya merupakan kajian sosiologi. Juga yang konflik ini di gambar yang sebelahnya. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan perpecahan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ini merupakan kajian sosiologi. Jadi, sosiologi lahir untuk menganalisis masyarakat beserta perubahan-perubahannya. Ya. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat itu terus-menerus ada. Kalau yang Bu Sari sampaikan tadi, masyarakat yang sifatnya modern ya, perubahan tradisional dan modern. Nah, perubahan-perubahan ketika sosiologi itu mulai berkembang diawali dari rentetan peristiwa-peristiwa sejak zaman dahulu di Eropa sana. Nah, ini contoh gambar-gambarnya dari revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Inggris. Ya, yang sebagai awal dari munculnya ilmu sosiologi. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini cukup sekian, tetapi ada satu hal yang ingin Bu Sari minta dari kalian ya, untuk mencari contoh perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di
masyarakat ya. Silahkan nanti jawaban ditulis di buku tulis kalian ya, di buku tulis kalian, kemudian di foto, dikirim japri di nomor Bu Sari ya. Jadi sekali lagi, carilah contoh perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat, bisa masyarakat sekelilingmu atau secara luas boleh. Apa saja itu, pasti masyarakat mengalami perubahan, silakan kalian cari contohnya ya. Minimalnya berapa? Minimal 1. Yang penting kamu bisa menjelaskan perubahannya apa. Dulu dengan sekarang berbeda, bedanya di mana? Karena yang namanya perubahan itu antara dulu dengan sekarang berbeda ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Mungkin kita tidak terasa begitu ya, tidak tersadar, oh ini perubahan, karena apa ya, kita memang melaluinya setiap hari ya. Itu saja pertemuan yang pertama ini. Silakan kalian cari contoh perubahan-perubahan di sekeliling kalian, tulis di buku tulis kalian ya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana ya, perubahan-perubahannya apa saja. Lebih dari 1 sangat boleh sekali ya, tentunya nanti juga penghargaannya akan berbeda nilainya ya. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat berpikir kreatif, selamat menulis, dan tetap semangat dalam pembelajaran apapun. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga cita-cita kalian tercapai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.